Halo, merhaba. Halo, halo, Oke, Arkada Slar, ini adalah episode terakhir di Tashkent, Uzbekistan. Oke, ini kalian juga bisa lihat sendiri, aku dan Fatih juga sudah membawa semua barang-barang yang kami bawa gitu ya kan, karena kami sudah check out dari hotel. Dan sebelum kita pergi ke bandara, kami memutuskan untuk pergi ke Taman Nasional Alisher Navoy ya Arkada Slar, karena taman ini tuh bukan hanya sekedar taman-taman biasa, tapi di taman ini kita juga bisa melihat TV Tower ya yang ada di depan kalian sekarang itu. Terus kemudian juga bisa melihat Museum Korban Penindasan Politik di Tashkent. Nah, untuk taman ini sendiri, ini Taman Nasional Alisher Navoy ini memiliki luas mencapai 65 hektar Arkada Slar. Pembangunannya dilakukan oleh anggota Komsomol Tashkent pada tahun 30-an gitu ya kan. Kemudian taman ini dinamai Alisher Navoy. Alisher Navoy sendiri adalah penyair dan pemikir besar Turki gitu ya Arkada Slar. Nah, TV Tower yang ada di depan kalian itu yang tadi sudah aku perlihatkan ke kalian. Nah, yang itu dia ya Arkada Slar. Itu tingginya sekitar 375 meter yang terletak di Tashkent, Uzbekistan ya, dan merupakan menara tertinggi ke-12 di dunia. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 1978. TV Tower tersebut juga mulai beroperasi pada 6 tahun kemudian ya, pada tanggal 15 Januari 1985 gitu ya kan. Nah, menara tersebut juga merupakan menara tertinggi keempat di dunia dari tahun 1985 sampai 1991. Nah, keputusan untuk membangun menara tersebut itu dibuat pada tanggal 1 September 1971 untuk menyebarkan sinyal TV Arkada Slar ya, TV dan radio ke seluruh Uzbekistan. Menara tersebut merupakan struktur cantilever vertikal dan terbuat dari baja. Desain arsitekturnya merupakan produk dari firma Terkiev, Sarukov dan Semashkov gitu ya. Oke, sekarang aku sedang jalan menuju masuk ke Museum Korban Penindasan Politik. Nah, di sana juga ada tuh Arkada Slar, juga termasuk bagian dari museumnya. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk di ini ya, seperti memorialnya gitu ya, simbolisnya gitu Arkada Slar. Nah, ini juga sudah ada simbolisnya, jadi kayak ada semacam makamnya gitu yang bisa kita lihat. Jadi museum ini tuh menceritakan sejarah Uzbekistan selama penindasan politik di Uni Soviet, khususnya sejarah orang-orang yang terbunuh saat itu ya Arkada Slar. Nah, kalian bisa lihat tuh tulisannya. Museum ini merupakan salah satu museum termuda di Uzbekistan karena didirikan pada tanggal 31 Agustus 2002 oleh Presiden pertama Republik Uzbekistan yang bernama Islam Karimov. Museum ini awalnya terletak di area taman yang sangat kecil di depan Menara TV Tashkent. Museum ini telah berkembang pesat dan telah menjadi bagian dari kompleks peringatan yang besar. Museum ini memamerkan warisan periode kontroversial dalam sejarah Uzbekistan dari pertengahan abad ke-19 hingga paruh kedua abad ke-20. Pameran di Museum Korban Penindasan Politik di Tashkent terdiri dari foto, dokumentasi, dan barang-barang pribadi milik mereka yang terbunuh. Penindasan dimulai pada tahun 1860 ketika Kekaisaran Rusia melancarkan perang kolonial di Asia Tengah Arkada Slar. Dan ini adalah waduk airnya ya.
Waduk airnya sangat-sangat bersih dan tidak bau. Tapi kembali lagi karena ini adalah summer dan kita sangat-sangat kehausan karena sangat panas banget gitu ya Arkadaşlar. I'm alone. Tara. Jalan. Oh iya. Oke, kita balik lagi ke sejarah museum ini ya Arkadaşlar. Tadi ada sedikit iklan gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kekaisaran Rusia tersebut tidak hanya menghancurkan dan menaklukkan kota-kota, tetapi juga membunuh banyak orang. Sebaliknya, pameran tersebut menggambarkan masa Uni Soviet setelah Revolusi Oktober, tentang rezim Stalin yang merupakan salah satu periode paling berdarah dalam sejarah Uzbekistan modern, dan tentang lebih dari 800 kasus kriminal di bawah kasus Katyn pada akhir tahun 1980-an. Ada maket camp konsentrasi dan penjara tempat para tahanan tinggal. Stand terbesar di museum adalah mobil penjara yang digunakan untuk membawa orang-orang ke penjara oleh para komisaris. Oke, jadi di sini juga ada beberapa tujuan ya Arkadaşlar kenapa membangun atau dikembangkan nih Museum Korban Penindasan Politik di Tashkent ini. Yang pertama, untuk mempelajari dan menghayati peristiwa tragis pada masa kolonial. Yang kedua, melakukan penelitian ilmiah di arsip publik dan swasta untuk menemukan dokumen, foto, dan berbagai artefak yang terkait dengan museum. Yang ketiga, mempelajari kehidupan dan aktivitas sosial para korban. Yang keempat, penyusunan dan penerbitan sumbangan sastra dan ilmiah para korban. Selanjutnya, mengatur kegiatan spiritual dan pendidikan di kalangan generasi muda Uzbekistan. Dan yang terakhir, penyusunan kalender dan poster tentang korban. Untuk masuk ke Taman Nasional Alisher Navoy, kemudian kalian mau melihat museum ini, itu gratis ya Arkadaşlar. Kalau misalkan kalian hanya masuk di bagian luarnya saja. Ini aku dan Fatih tidak masuk ke dalam karena kami membawa barang-barang yang sangat banyak gitu ya, kan takutnya nanti ada apa-apa, jadi kita hanya di luar saja. Dan ini juga ada lunch time atau jam makan siangnya ya, dari jam 1 sampai jam 2 siang gitu. Dan sekarang aku akan mengajak kalian mengelilingi bagian museum yang paling depan ini ya Arkadaşlar. Karena arsitekturnya atau desainnya sangat-sangat menarik gitu ya. Akan jadi aku kepo juga bagaimana sih bagian keseluruhannya dari tampak depan sampai tampak belakangnya itu seperti apa gitu ya. Kita berjalan melewati. Nah, di sana kalian bisa melihat waduk buatan ya. Jadi demi kenyamanan warga dibuatlah waduk buatan gitu Arkadaşlar. Dan Taman Alisher Navoy ini memiliki ciri khas ya Arkadaşlar, yaitu adalah semak-semak hijau, keheningan, air, dan udara bersih. Kalian kan bisa lihat ya dari awal video tadi sampai sekarang tidak banyak orang, dan walaupun di sini itu panas, tapi kita tuh benar-benar bisa menikmati suasana yang ada di taman ini beserta dengan museum, beserta dengan penampakan TV Tower. Itu tuh benar-benar sangat enak gitu ya Arkadaşlar, bisa untuk santai gitu Arkadaşlar. Dan kemudian Taman Alisher Navoy ini juga memiliki
konsep ya. Jadi ketika kalian berada di taman ini, kalian itu akan memiliki suasana khusus untuk berpikir tentang makna hidup, bermimpi tentang masa depan Arkadaşlar. Jadi silahkan kalau misalkan kalian ke Tashkent, kalian bisa mengunjungi Taman Ali Sarnavoy ini Arkadaşlar. Dan kalau aku baca-baca, kalau misalkan kalian ingin makan enak, di sini juga ada. Nanti aku juga akan mencari gitu ya. Oke, ini dia karena di Tashkent itu sangat panas, jadi banyak elektrik itu menggunakan tenaga surya Arkadaşlar atau pakai tenaga matahari gitu. Ya, jadi itu selama aku 6 hari di Uzbekistan, desain khas Uzbekistan ini tuh bener-bener khas banget gitu ya. Jadi aku tuh seneng banget di sini gitu. Selama 6 hari aku seneng banget di sini. Arsitekturnya keren banget ya Uzbekistan, orang-orangnya ramah, makanannya enak gitu ya kan. Terus kemudian banyak sekali tempat-tempat tourist attraction atau tempat yang bisa dikunjungi turis itu secara gratis Arkadaşlar. Dan tempat itu tuh bukan tempat yang ecek-ecek gitu ya, tapi benar-benar tempat yang desainnya bagus, tapi ketika kita masuk atau mengunjungi tempat tersebut itu tuh gratis gitu ya Arkadaşlar. Jadi kalau kalian ke Tashkent, silahkan kalian bisa mengunjungi banyak tempat dan aku sangat merekomendasikan sekali untuk kalian berkunjung ke Tashkent Uzbekistan ini gitu ya kan. Walaupun ini adalah ibu kota, tapi tidak hanya kita melihat gedung-gedung besar saja, tapi di sini juga banyak sekali tempat-tempat bersejarahnya. Kemudian aku bisa simpulkan selama 6 hari di sini harga-harga yang ada di Tashkent untuk para turis itu sangat ramah di kantong. Terakhir aku pengen makan di sini nih, Besh Kozon. Jadi ini adalah tempat makan yang sangat terkenal dan harus kalian kunjungi ketika kalian ke Tashkent. Di sini itu hanya ada satu menu, yaitu adalah palov atau pilov. Itu adalah makanan khas Uzbekistan. Nah ini dia penampakannya, aku seneng banget. Ini aku bener-bener aku bisa makan tiap hari si pilov ini gitu ya, karena emang seenak itu. Kalian bisa memilih menggunakan daging sapi ataupun daging kuda ya Arkadaşlar. Aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana dapur pilaf terbesar di Tashkent, Uzbekistan ini Arkadaşlar. Jadi ini adalah dapur pembuatan pilaf yang paling enak, yang paling aku suka itu. Nah ini dia adalah rempah-rempahnya dan beserta dengan panci yang sangat besarnya gitu ya Arkadaşlar. Jadi ini turis boleh masuk ke sini, boleh ngevideoin, boleh merasakan vibes bagaimana ada di dapur pilaf terbesar ini. Bener-bener best experience banget berada di Tashkent, Uzbekistan. Thank you Tashkent, Uzbekistan. See you. Aku pastikan aku akan kembali lagi ke sini.